Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoanya dalam hati saja ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kita sudah berdoa. Sekarang, Ibu mau cek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Hari ini, siapa yang gak hadir? Alhamdulillah, hari ini kalian hadir semuanya ya. Oke, sekarang coba kalian siapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang aku mengenal aturan main bersama temanku. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mengenal berbagai macam permainan tradisional dan mampu menerapkan aturan di lingkungan bermain dengan baik. Sebelum kita masuk ke materinya, mari kita mengingat kembali apa yang kita pelajari kemarin. Ada yang masih ingat tentang apa? Ya, betul, tentang aku mengenal teman-temanku. Baik anak-anak, sekarang Ibu mau bertanya. Di sini, siapa yang suka bermain bersama temannya? Nah, kalau bermain, boleh tidak saling berebut mainan? Gak boleh ya. Kalau kita sedang bermain permainan bersama teman, itu gak boleh saling berebut. Kenapa? Agar teman yang satunya lagi tidak merasa sedih atau menangis. Paham ya? Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang aturan main bersama teman, supaya saat kalian bermain itu bisa bermain dengan rukun. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan apa itu aturan main. Jadi, aturan main di sini adalah kesepakatan yang harus kita patuhi saat bermain bersama. Contoh aturannya seperti bermain secara bergiliran, tidak berebut mainan, tidak mendorong temannya, dan lain sebagainya. Nah, supaya kalian semakin paham, Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran tentang aturan main bersama temanku. Perhatikan baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Sudah siap untuk menyimak pembelajaran hari ini? Kali ini kita akan belajar aku mengenal aturan main bersama teman. Pada pembelajaran ini, Ibu harapkan nantinya anak-anak dapat mengenal berbagai macam permainan tradisional, dapat mengetahui nilai-nilai kearifan lokal dalam setiap permainan tradisional, dapat mengetahui aturan di lingkungan bermain, mampu menerapkan aturan di lingkungan bermain, dapat mengenal keberagaman dalam lingkungan bermain, serta dapat mengetahui sikap sosial apa saja yang dibutuhkan dalam sebuah permainan. Untuk itu, ayo kita simak cerita Ani berikut ini. Hai teman-teman, perkenalkan, namaku Ani. Aku duduk di bangku kelas 1 Sekolah Dasar Negeri Pelita Bangsa. Di sini, aku akan berbagi cerita tentang lingkungan bermainku di sekolah. Di sekolah, aku mempunyai banyak sekali teman. Kami semua berteman dengan baik. Setiap bel istirahat berbunyi, kami akan selalu bermain bersama. Teman-teman mau tahu tidak permainan apa saja yang sering kami mainkan? Jadi, pada saat jam istirahat, aku dan teman-temanku sering sekali bermain permainan tradisional. Apakah teman-teman tahu permainan tradisional itu adalah permainan yang sering dimainkan anak zaman dulu loh? Contohnya seperti lompat tali, bermain engklek, gobak sodor, petak umpet, dan masih banyak lagi. Kami sering bermain permainan tersebut karena banyak sekali nilai sosial dan kearifan lokal di dalamnya, seperti
Daripada bermain lompat tali, kita diajarkan untuk pentingnya kerja keras, ketekunan, dan ketepatan dalam mencapai tujuan. Ketika bermain engklek, kita akan diajarkan keseimbangan dan perencanaan strategi dengan baik. Kemudian dalam bermain gobak sodor, sangat dibutuhkan kerjasama tim dan kekompakan, sehingga kebersamaan bersama teman-teman akan lebih terasa. Yang tak kalah serunya, pada permainan petak umpet, kami diajarkan untuk pentingnya kreativitas, ketelitian, dan kesabaran agar bisa memenangkan permainan. Oh iya, agar permainan berjalan dengan lancar dan menyenangkan, setiap permainan itu mempunyai aturan loh teman-teman. Contohnya pada permainan lompat tali, aturan bermainnya adalah saat melompat kita tidak dibolehkan untuk menyentuh tali. Dalam bermain engklek, aturan bermainnya kita harus melompat, tidak boleh menginjak garis. Dan pada permainan gobak sodor, kita tidak boleh tertangkap lawan. Sedangkan pada bermain petak umpet, kita tidak boleh bersembunyi di dalam ruangan. Itulah mengapa aku dan teman-temanku selalu senang saat bermain bersama. Walaupun di antara kami banyak keberagaman, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang bertubuh kecil, ada yang tubuhnya besar, kami tetap saling membantu. Tidak saling membeda-bedakan, kami saling menyayangi dan selalu bermain bersama. Oleh karena itu, teman-teman juga harus menghormati dan menghargai apapun keberagaman yang ada di sekitar kita ya. Penting bagi kita untuk selalu menerapkan nilai sosial dalam bermain, seperti bekerja sama, bertanggung jawab, sportif, peduli akan satu sama lain, patuh aturan, serta yang paling penting, kita harus sabar. Nah, dari cerita Ani tadi, Ibu harap anak-anak mampu menerapkan permainan tradisional yang ada dengan baik dan mengikuti setiap aturan bermainnya. Karena dengan bermain permainan tradisional, kebersamaan bersama teman akan menjadi lebih hangat dan nilai kearifan lokal akan tetap terjaga. Nah anak-anak, apakah dari video pembelajaran tadi dapat dipahami? Jadi, aturan main bersama teman adalah kesepakatan atau perjanjian yang dibuat agar semua anak bisa bermain dengan aman, senang, dan rukun. Supaya saat bermain nanti itu tidak ada teman yang sakit hati, bertengkar, atau saling berebut permainan. Nah anak-anak, kita akan diskusi bersama ya. Ibu mempunyai sebuah soal yang dimana nanti soalnya itu kalian isi sesuai dengan gambar yang di atasnya. Contohnya seperti gambar yang pertama, ada anak-anak sedang bermain layangan, betul. Nah nanti kalian cari kata layang-layang di sini di bawah gambar tersebut. Nanti kalian isi. Nah, kalau udah diisi di sini, kata yang di sini itu dicoret. Coret, ya. Paham? Paham. So, sekarang kerjakan ya. Oke anak-anak, sudah selesai dikerjakan semua? Sudah, bagus. Sekarang kalian kumpulkan di meja barisan paling depan ya. Oke anak-anak, hari ini kita belajar apa? Ya, hari ini kita belajar tentang aturan main bersama temanku. Karena dengan aturan main itu bisa membuat kita saling rukun dan tidak saling bertengkar satu sama lain. Anak yang baik adalah anak yang mau mematuhi aturan saat bermain. Jadi begitu ya anak-anak, sampai di sini paham? Alhamdulillah paham ya. Sekarang ibu akan memberikan kalian tugas rumah, yaitu tugasnya mewarnai. Nah, nanti kalian warnai gambar ini dengan rapi ya. Baiklah anak-anak, mungkin cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoanya dalam hati saja ya. Oke,
sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa